Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi dengan Balai Hideung Channel. Salam bahagia. Kami doakan semoga keberkahan rejeki selalu menyertai Anda. Kesehatan jiwa raga selalu terpatri dalam jiwa dan raga Anda. Dan tentunya, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi sebuah informasi sejarah bangsa. Sejarah dari masa ke masa yang terjadi di Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tetapi sebelum berlanjut, kami berharap demi berkembangnya channel ini agar Anda subscribe, like, komentar dan share video-video kami. Terima kasih karena ini semua gratis dan mudah-mudahan sahabat semua dimudahkan dalam segala hajatnya. Amin. Oke, kali ini kami akan mengupas sejarah dari Indramayu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan sebutan Kota Mangga. Kabupaten ini didirikan oleh Raden Arya Wiralodra pada tanggal 7 Oktober 1527, yang juga diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Indramayu. Dengan luas wilayah mencapai 2090 km persegi, Indramayu dihuni oleh sekitar 1.871.149 jiwa berdasarkan data tahun 2020. Menurut sejarah, wilayah Indramayu merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba yang pusat pemerintahannya berada di kaki Gunung Slamet. Sejarah Kabupaten Indramayu juga erat kaitannya dengan Raden Arya Wiralodra dan Nyi Endang Dharma, seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya yang luar biasa. Secara geografis, Indramayu terletak di bagian utara Pulau Jawa. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Subang di sebelah timur, Kabupaten Cirebon di sebelah selatan, dan Kabupaten Majalengka di sebelah barat. Indramayu memiliki koordinat geografis antara 620, 650, lintang selatan dan 10810, 10840, bujur timur. Wilayah Indramayu juga dilintasi oleh beberapa sungai besar, seperti Sungai Cimanuk dan Sungai Cipunegara, yang memberikan kontribusi penting dalam pertanian dan irigasi di daerah tersebut. Raden Arya Wiralodra, anak dari Tumenggung Gagak Singalodra dari Banyu Urip di Bagelen, memiliki cita-cita besar untuk membuka daerah baru yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Untuk mencapai tujuannya, Arya Wiralodra melakukan tapa berata selama 3 tahun di Gunung Sumbing untuk meminta petunjuk mengenai daerah mana yang dapat dibuka. Setelah pertapaannya selesai, Arya Wiralodra mendapat wangsit untuk pergi dan membuka hutan di lembah Sungai Cimanuk. Dengan didampingi oleh Ki Tinggil, Arya Wiralodra memulai perjalanan menuju daerah lembah Sungai Cimanuk. Namun, dalam perjalanannya, mereka terus berjalan ke arah barat dan akhirnya sampai di Sungai Citarum. Mereka menyadari bahwa Sungai Cimanuk yang sebenarnya menjadi tujuan mereka telah terlewat. Oleh karena itu, Arya Wiralodra dan Ki Tinggil memutuskan untuk berbalik arah dan melanjutkan perjalanan ke timur. Setelah berhasil mencapai aliran Sungai Cimanuk, Arya Wiralodra dan Ki Tinggil membuka hutan di sana dan membangun sebuah perdukuhan yang luas. Setelah selesai, Arya Wiralodra kembali ke Banyu Urip untuk memberitahu orang tuanya tentang keberhasilannya. Namun, saat Arya Wiralodra tidak berada di perdukuhan, seorang wanita cantik bernama Nyi Endang Dharma datang ke sana dan ikut serta dalam membangun perdukuhan tersebut. Suatu hari, Pangeran Guru beserta 24 muridnya datang ke perdukuhan tersebut. Perselisihan tak terhindarkan antara Pangeran Guru dan Nyi Endang Dharma, yang akhirnya berujung pada pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, Nyi Endang Dharma keluar sebagai pemenang, sedangkan Pangeran Guru dan semua muridnya tewas. Ki Tinggil yang menyaksikan peristiwa itu menceritakannya kepada Arya Wiralodra. Mendengar cerita tersebut, Arya Wiralodra merasa tertarik untuk menguji kesaktian Nyi Endang Dharma. Setelah terlibat dalam perkelahian, Nyi Endang Dharma merasa terdesak dan memilih untuk mundur. Sebelum menghilang, Nyi Endang Dharma memberikan pesan kepada Raden Arya Wiralodra agar tidak melupakan jasa-jasanya dalam membangun perdukuhan baru tersebut.
Namun, ada versi lain yang menyebutkan bahwa Nyi Endang Dharma sebenarnya adalah istri dari Raden Arya Wiralodra. Oleh karena itu, Raden Arya Wiralodra memberi nama perdukuhan tersebut dengan nama Dharma Ayu. Kata Dharma diambil dari nama Nyi Endang Dharma, sementara Ayu diambil dari kecantikan wanita tersebut. Seiring berjalannya waktu, nama daerah ini berubah menjadi Dermayu, Indarmayu, dan akhirnya menjadi Indramayu seperti sekarang. Raden Arya Wiralodra tercatat sebagai pendiri sekaligus Bupati pertama Indramayu. Indramayu dikenal dengan julukan Kota Mangga, karena hasil bumi yang khas dari Kabupaten Indramayu adalah buah mangga. Selain padi, mangga asal Indramayu dikenal dengan sebutan mangga cengkir oleh masyarakat setempat. Ada juga yang menyebutnya mangga gedong gincu. Mangga cengkir yang berasal dari Indramayu kemudian dikenal sebagai mangga Indramayu. Mangga Indramayu memiliki rasa yang sangat manis saat matang dan tidak terlalu asam saat belum matang. Kebun mangga di Indramayu umumnya menanam mangga dari bibit hasil okulasi. Saat ini, mangga Indramayu telah menjadi salah satu identitas dari Kabupaten Indramayu. Berkat kepopuleran mangga Indramayu, Kabupaten Indramayu mendapatkan julukan sebagai Kota Mangga. Selain mangga, Kabupaten Indramayu juga terkenal dengan hasil bumi dan produk lainnya. Beberapa hasil bumi yang dikenal dari Indramayu adalah padi, jagung, dan kedelai. Padi Indramayu memiliki kualitas yang baik dan menjadi komoditas utama dalam sektor pertanian. Jagung digunakan sebagai bahan pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Kedelai Indramayu digunakan untuk produksi tempe, tahu, dan produk olahan kedelai lainnya. Selain hasil bumi, Indramayu juga terkenal dengan produk-produk lainnya. Batik Indramayu memiliki corak dan motif khas yang mencerminkan budaya dan tradisi daerah. Kerajinan anyaman bambu seperti tikar, tas, dan kerajinan tangan lainnya juga diproduksi oleh masyarakat Indramayu. Indramayu juga memiliki potensi perikanan yang besar karena berbatasan dengan Laut Jawa, dengan berbagai jenis ikan, udang, cumi-cumi, dan kerang. Ini hanya beberapa contoh dari hasil bumi dan produk lainnya yang berasal dari Indramayu. Kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang beragam dan berperan penting dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat setempat. Menyebutkan beberapa tradisi yang masih lestari di Indramayu. Tradisi-tradisi tersebut antara lain: 1. Tradisi Mapak Tamba. Tradisi ini dilakukan sebagai obat untuk bidang pertanian pada zaman dahulu, karena saat itu belum ada insektisida. Tradisi Mapak Tamba biasanya dilakukan setiap musim tanam rendeng saat padi berusia 40-50 hari, dan sering digelar pada hari Jumat. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk melindungi tanaman dari penyakit dan hama. 2. Tradisi Bobotan. Tradisi ini merupakan tradisi penangkal bala yang dilakukan oleh masyarakat Indramayu pada tahun 1960 hingga 1980. Tradisi bobotan melibatkan penimbangan yang berhubungan dengan keturunan, di mana berat timbangan harus seimbang dengan berat badan anak. Barang-barang berharga seperti pakaian, emas, perak, uang, dan beras digunakan sebagai pemberat timbangan. Barang-barang tersebut kemudian menjadi harta anak yang menjadi bekal hidupnya di masa depan. 3. Tradisi Bujanggaan. Tradisi ini merupakan kesenian warisan leluhur di Indramayu. Dalam pagelaran kesenian ini, cerita-cerita diambil dari naskah kuno yang disebut wawacan atau serat, terutama dongeng yang dituturkan dalam bentuk pupuh berupa puisi tradisional. 4. Tradisi Ngarot. Tradisi Ngarot adalah upacara adat yang dilakukan di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Tradisi ini dilaksanakan sebagai ucapan syukur atas datangnya musim tanam. Peserta tradisi Ngarot adalah pemuda-pemudi yang masih perawan dan perjaka, dengan tujuan untuk membina pergaulan yang sehat dan saling mengenal. 5. Tradisi Mapaksri. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut datangnya panen raya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi Mapaksri dilakukan menjelang musim panen, dengan melibatkan kepala desa dan masyarakat dalam musyawarah untuk menentukan hari dan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara. Demikianlah sedikit sejarah tentang Kabupaten Indramayu. Itulah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ambil yang baik dan buang yang buruk, semoga itu menjadi hasanah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.